Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Goodbye Singapura, Indonesia buka jalur ekspor sendiri. Makin lagi gitu kan, semuanya tuh Indonesia makin mau mandiri sendiri gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tak ingin Indonesia terus-menerus ekspor melalui Singapura. Tidak perlu ekspor. Luhut menegaskan sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, untuk membuat jalur perdagangan baru. Ini sekaligus rangkaian dari hasil pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mechanism atau HDCM RI RRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada pekan lalu. Kemudian pelabuhan Ningbo, kita jangan jadi feeder ke Singapura. Kita harus bisa juga ekspor dari Indonesia. Nah, kita cari partner. Ningbo salah satu partner kita yang kita akan mainkan sehingga nanti Kuala Tanjung itu bisa langsung ekspor, mengirim kontainer ke luar negeri, tidak perlu menjadi feeder dari Singapura. Bukan apa-apa, tapi ya kita kemandirian Indonesia kita harus tunjukkan juga. Kemandirian ya, mandiri. Luhut menegaskan jalur ekspor dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke Pelabuhan Ningbo harus digarap. Menurutnya, ini penting untuk menunjukkan kemandirian Indonesia di masa mendatang. Selain rencana pembuatan jalur perdagangan baru, Luhut menagih janji investasi Cina di Kalimantan Utara atau Kaltara. Negeri tirai bambu itu direncanakan menanamkan modal di Kaltara terkait proyek petrokimia. Kaltara menarik juga, mereka malah bilang, kalau kita ajak lagi negara ketiga mau nggak? Dia bilang senang sekali karena saya pernah bicara dengan MBS waktu ketemu beliau di Saudi dan beliau pengen masuk. Nah, dari malam Wang Yi bilang, kalau Saudi mau, Abu Dhabi mau, kenapa tidak? Jadi saya segera akan approach teman-teman di Abu Dhabi dan juga di Riyadh untuk tadi masuk di sini. Mereka bisa masuk melalui INA dan karena proyek ini sangat besar sekali. Jadi saya pikir konsorsium ini saya kira akan menunjukkan satu kekuatan baru dari negara berkembang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan geram akan sikap Singapura yang hanya mau impor listrik bersih dari Indonesia. Pemerintah pun akan mengambil sikap tegas. Luhut menegaskan pemerintah menolak melakukan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT ke Singapura. Persoalannya, poin positif EBT justru lari ke Singapura yang memanfaatkannya untuk membangun industri dengan ongkos kompetitif. Menurut Luhut, permintaan Singapura itu justru bakal merugikan pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia lantaran nilai tambah yang mengalir ke luar negeri nantinya. Singapura minta supaya kita ekspor listrik. Kita tidak mau, saya bilang tidak mau, kata Luhut saat acara hilirisasi dan transisi energi menuju Indonesia Emas di The Westin, Jakarta, Selasa 9 Mei 2023. Di sisi lain, Luhut meminta agar Singapura dapat membangun pabrik yang lebih masif di Indonesia sebagai alternatif pembatalan rencana ekspor tersebut. Menurut dia, keputusan itu bakal menjadi kebijakan yang memenangkan kedua kepentingan negara. Mau kalau proyek di kita, ini kan brengsek Singapura, dipikir kita bodoh. Tender perusahaan-perusahaan kita, emang gue pikirin, kata dia. Sebelumnya, sejumlah rencana ekspor listrik mengemuka di tanah air. Rencana yang mencolok adalah desain listrik dari PLTA Kayan. Pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia dirancang dengan kapasitas 9.000 MW. Dengan produksi ini, PT Kayan Hydroenergy sebagai IPP hendak menjual listrik hingga ke Malaysia. Sedangkan Singapura sudah mendesain impor listrik dari Indonesia pada 2025 sebesar 600 MW. Jumlah impor itu akan melonjak 2 kali lipat pada 2027 atau setara 1.200 MW. Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan rencana pembukaan jalur ekspor langsung dari Indonesia menuju China. Rencana tersebut merupakan salah satu hasil pertemuan dialog tingkat tinggi mekanisme kerjasama atau SDCM antara Indonesia dan China pada Jumat 19 April lalu di Labuan Bajo. Pembukaan jalur merupakan perkembangan kerjasama antara Indonesia dan China agar proses ekspor impor lebih efisien tanpa perlu melewati Singapura.
Kita tidak mau cuma jadi feeder ke Singapura, kita harus bisa ekspor dari Indonesia secara langsung, ujar Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Rencana jalur ekspor yang akan dibuka adalah dari Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan menuju Pelabuhan Ningbo di China. Nantinya, Pelabuhan Kuala Tanjung dapat menjadi salah satu simbol kemandirian Indonesia untuk bisa mengekspor langsung kontainer ke luar negeri. Luhut menambahkan, rencana tersebut telah didiskusikan dan disambut baik oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Selain itu, Luhut juga meyakini kerjasama antara Indonesia dengan China akan semakin kuat menjelang pemerintahan baru Indonesia yang meneruskan Joko Widodo. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok akan mencapai modernisasi yang berkualitas tinggi, ujar Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Beberapa rencana lain terkait kerjasama Indonesia dan China berikutnya adalah mengenai investasi proyek petrokimia di Kalimantan Utara hingga kerjasama pertanian di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan Arab Saudi dan UEA bisa ikut menanamkan modalnya dengan China melalui Indonesia Investment Authority atau INA. Terlebih, proyek di Kaltara itu diklaim Luhut sangat besar. Oleh karena itu, Luhut menekankan konsorsium ini akan menunjukkan kekuatan baru dari negara berkembang. Jadi itulah dia bentuk kemandirian, simbol mandiri Indonesia gitu kan. Ini Indonesia mau buka jalur perdagangan sendiri gitu kan, yang secara langsung dari Indonesia macam tadi ke Cina langsung gitu tanpa perlu melewati Singapura, dan itu satu bentuk kemandirian gitu ya. Mandiri sendiri. Keren Indonesia, ada saja gitu kan gebrakan-gebrakannya nih yang sangat luar biasa ya. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.